Salam Bapak Ibu yang terkasih. Pada siang hari ini kita bersyukur kalau kita masih diberikan kembali kesempatan untuk kita boleh sama-sama memuji Tuhan, sama-sama belajar akan kebenaran dari firman Tuhan. Pada siang hari ini saya rindu kita semua membaca dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi tema dari siang hari ini adalah tenang di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di mana sih kita bisa menemukan ketenangan dalam hidup ini? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang itu hanya akan mereka rasakan ketika mereka hidup berkelimpahan atau mempunyai uang banyak atau deposito yang melimpah, punya satpam yang menjaga selama 24 jam penuh dan sebagainya. Atau mungkin ketika ada dalam posisi yang tinggi atau ada dalam jabatan yang fantastis atau jabatan yang top. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, terkadang hal-hal itu semua tidak membuat orang itu merasa tenang. Justru seringkali orang dalam posisi yang demikian itu mereka sadar akan bahaya yang mengincar, sehingga hidup mereka tidak jarang mereka dalam ketakutan, mereka dalam kecemasan, mereka dalam galau kalau istilah sekarang itu, dan tidak jarang orang dalam posisi demikian itu mereka akan menjadi paranoid. Dan mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mereka dapat bertahan dalam posisi atau dalam kedudukan seperti saat ini. Namun kalau kita baca ayat itu tadi, Mazmur 62 ayat 2 menegaskan bahwa kita bisa tenang hanya ketika kita dekat di dalam Tuhan. Dan ketika kita dekat dalam Tuhan, ada ketenangan dan sukacita yang berlimpah. Bapak Ibu terkasih, apakah pemazmur ketika beliau mengatakan demikian ini hidupnya tenang-tenang saja? Tidak. Pada saat itu sebenarnya pemazmur sadar bahwa musuh itu sedang mengintai hendak menjatuhkannya. Tetapi dengan penuh keyakinan pemazmur yakin bahwa hanya dekat Allah saja dia mengalami ketenangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang terkoneksi dalam rumah kasih di channel 231, masalah boleh saja datang. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita semua. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih, hidup dalam ketidaktenangan, hidup dalam kekacauan, hidup dalam khawatir, cemas, panik, itu adalah hal-hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab kenapa? Sebab ketika orang itu tidak tenang dalam hidupnya, pasti dia akan kesulitan ketika dia mau berdoa. Dia akan kesulitan ketika dia fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada keadaan sekelilingnya, kepada masalah yang ada. Karena itulah di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, Petrus menasihatkan kepada kita bahwa karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita perlu menguasai diri kita perlu menjadi tenang, dan kunci ketika kita menjadi tenang adalah dekat dengan Tuhan. Yang pertama, apa sih kunci untuk mengalami ketenangan? Sudah saya sebutkan berulang-ulang tadi. Yang pertama adalah ketika kita mau mengalami ketenangan, kuncinya adalah yang pertama, mari kita mau dekat dengan Tuhan, atau kita mau memiliki hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita lihat Daud di dalam Mazmur, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Sebab
Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. C.S. Lewis berkata, hidup dekat Tuhan itu bukan berarti bebas dari masalah, tetapi damai di tengah masalah. Bapak Ibu terkasih, memang Tuhan tidak menjanjikan masalah itu akan hilang sekejap atau jalan seperti yang sering kita dengar. Tuhan tidak menjanjikan jalan selalu rata, langit selalu cerah. Tetapi ketika kita ada dalam masalah, ada ketenangan, ada kedamaian yang luar biasa, sehingga kita bisa fokus untuk berdoa, sehingga kita bisa fokus hanya kepada Tuhan saja, mengandalkan Tuhan saja, karena Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah apapun yang kita hadapi. Dan dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun yang kita hadapi, mari kita mau datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, kita mau dekat padanya, bahkan kita mau intim dengan Dia. Karena apa? Karena tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan kepuasan dan kelegaan bagi kita selain dari Tuhan sendiri. Dunia ini mungkin bisa memberikan kepuasan, tetapi kepuasan yang diberikan oleh dunia itu hanya sesaat. Kenikmatan dan kebahagiaan yang ditawarkan itu hanya sekejap. Tetapi ingat, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh sukacita yang tidak akan pernah pudar. Bahkan dalam keadaan seberat apapun, kita akan tetap bisa memuji-muji Tuhan kita. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siang hari ini saya mau mengingatkan, saya juga belajar bahwa mari kita jangan jauh dari Tuhan. Cari Dia, cari perkenanannya, dan Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Dia akan memberikan jawaban bagi setiap doa kita, dan Dia akan memberikan kemenangan atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga tatkala kita ada dalam masalah, kita tidak fokus kepada masalah itu, tetapi kita fokus kepada Tuhan kita yang besar, yang lebih besar dari apapun, dari bahkan masalah yang ada. Yang kedua, kunci ketika kita bisa mendapatkan ketenangan adalah selain kita mau dekat sama Tuhan, kita mau intim sama Tuhan, kita mau bersekutu lebih dan lebih lagi akan Tuhan. Yang kedua, mari kita mau berserah pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan apa? Dan Ia akan bertindak. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, bagian Tuhan akan melakukan yang menjadi bagiannya, dan apa? Yaitu Ia akan bertindak. Bapak Ibu yang terkasih, berserah itu memiliki arti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam segala keadaan, baik suka, baik duka. Saat masalah datang, saat penderitaan datang, saat sakit, saat kesulitan, baik kita sedang diberkati atau sehat hari lepas hari, dan bukan pada saat-saat tertentu saja. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan itu setiap saat, bukan saat-saat tertentu. Tak mungkin saat aku senang aku mau berserah, atau saat aku susah aku mau berserah, enggak. Tetapi di dalam segala keadaan, apapun yang kita alami, kita mau berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik hidup kita, karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, Bapak Ibu yang terkasih, di mana kita mempercayakan hidup kita dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Inilah iman yang utuh dan seluruh, bukan iman yang setengah-setengah, bukan iman yang musiman. Musim tertentu aku beriman, musim tertentu aku enggak beriman, enggak. Tetapi kita mau beriman dalam segala keadaan, iman yang utuh dan seluruhnya. Dan berserah kepada Tuhan itu, Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti kita memiliki sikap yang pasif. Sudah, aku tenang aja, aku sudah berserah kok kepada Tuhan. Atau bahkan menjadikan kita malas, enggak. Ketika kita berserah itu berarti kita membawa segala pergumulan kita yang kita khawatirkan kepada Tuhan itu dengan
penyerahan di dalam doa, di dalam permohonan kita. Dan jangan lupa tetap ucapkan syukur. Dan berserah kepada Tuhan berarti kita mempercayai Dia, mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang maha sanggup, yang kuasanya jauh lebih besar dari masalah yang kita miliki. Jadi ketika kita berserah artinya kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuncinya kita berserah. Ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan yang akan menurunkan tangannya untuk menolong setiap kita. Mengapa kita perlu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Ternyata supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saya tahu ini tidak mudah, karena sebagai manusia kita ini cenderung mengandalkan kekuatan kita. Kita cenderung mempunyai ego sendiri dibanding kita tunduk kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Manusiawi, tetapi saat ini kita mau belajar. Kita mau belajar menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan supaya kita ngerti atau supaya hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan rencana Tuhan. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mau berkenan kepada Tuhan, walaupun terkadang tidak mudah karena manusia sering mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi tidak ada jalan lain ketika kita mau berkenan kepada Tuhan itu selain kita mau tunduk dan dibentuk seperti tanah liat. Kalau kita lihat tanah liat atau bejana itu, sebelum bejana itu dijadikan sesuatu, itu melalui proses yang panjang. Seperti ada jemaat di tempat kami, dia bekerja untuk membuat batu bata. Saya lihat begitu tanah datang, dia mulai menginjak-injak tanahnya. Dia mulai mengairi tanahnya supaya tanahnya itu gembur. Setelah tanahnya itu halus atau lebih lunak, dia mulai membentuk. Dia mulai membentuk batu bata sesuai dengan cetakannya, dipotong-potong. Bukan hanya itu, setelah selesai dibentuk, itu dijemur sinar matahari. Nah, setelah dijemur sinar matahari, tidak sampai di situ saja. Dia ambil batanya yang sudah kering, dia kikis pakai pisau supaya bentuknya itu rapi. Bentuknya bagus. Setelah bentuknya bagus, dia simpan untuk akhirnya dibakar supaya batu bata itu menjadi kuat. Demikian pula bejana, diulang, diproses. Ketika bejana itu tidak sesuai dengan penjunannya, dia akan menghancurkan kembali supaya benar-benar bejana yang dia buat itu sesuai dengan keinginannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi lihat hasilnya, ketika sudah diproses dengan begitu lupa, bejana itu memiliki nilai jual yang tinggi. Kalau cuma berupa tanah liat, onggokan tanah liat tidak akan mempunyai nilai jual yang tinggi. Tetapi ketika sudah jadi menjadi bejana yang indah, dia memiliki nilai jual yang tinggi. Demikian pula ketika kita dibentuk oleh Tuhan, ketika kita diproses oleh Tuhan, memang rasanya berat, memang rasanya susah. Tetapi kita mau berserah apa yang Tuhan mau. Tuhanlah penjunan kita, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap diri kita, sehingga nantinya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mempunyai nilai tinggi, atau mempunyai pribadi yang berkenan di hadapannya. Dan mari kita mau memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, karena dia tahu yang terbaik buat kita. Tidak ada rancangannya yang pernah gagal, dan kita akan mengalami ketenangan ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, apa kunci supaya kita memiliki hidup yang tenang? Mari kita mau hidup di dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang akan kita lakukan dengan dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, tingkah laku kita, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya,
Harusnya hidup kita ada di dalam kebenaran Allah. Dan hidup di dalam kebenaran Allah itu menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa dikompromikan. Dan kita harus menjunjung tinggi kebenaran Allah, hidup di dalam kebenaran itu, dan kita menjadi pelaku kebenaran itu di dalam apa? Di dalam semua area kehidupan kita. Mengapa? Karena ada tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17 berkata demikian. Jadi di mana ada kebenaran, ketika ada kebenaran, ketika hidup kita ada kebenaran, dari tubuh kita atau dari hidup kita akan ada damai sejahtera. Dan akibatnya adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Walaupun kita mungkin masih ada dalam masalah, walaupun mungkin Tuhan tidak sedang menjawab doa kita saat ini, tetapi yakinlah bahwa hanya bersama dengan Tuhan kita akan mengalami ketenangan. Walaupun masalah masih ada, kita akan mengalami ketentraman yang luar biasa. Sebagai penutup pada siang hari ini, di dalam dekat dengan Tuhan, di dalam berserah diri dan senantiasa hidup dalam kebenaranlah, kita akan mengalami ketenangan hidup. Mazmur 116 ayat 7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita mau katakan kepada diri kita, kepada jiwa kita, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita yakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau kami akan mengalami ketenangan. Tetapi ada hal yang harus kami lakukan supaya hidup kami ada ketenangan, supaya ada sukacita damai sejahtera dalam hidup kami adalah Tuhan inginkan kami dekat kepadamu Tuhan. Kami mencari Engkau, kami hidup intim dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus berserah, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang mengerti setiap karena Engkaulah yang menciptakan kami Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami berserah kepada Engkau Tuhan, Engkau akan bertindak untuk melakukan sesuatu dalam hidup kami. Dan ajar setiap kami Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk kami terus menghidupi kebenaran-Mu dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Karena kami tahu di saat ada kebenaranlah Tuhan akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu Tuhan ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Engkau memberkati setiap Tuhan user yang hadir pada saat ini yang menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdampak, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.